ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS TNI Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses yang dilalui oleh Soeharto sebelum menjadi presiden ternyata cukup berat. Bahkan ia pernah mengalami hal yang bisa dibilang menyakitkan, yaitu ditampar oleh pimpinan saat bertugas di TNI Angkatan Darat. Tapi akhirnya Soeharto bisa memegang kekuasaan sebagai presiden kedua. Sebelum jadi presiden RI, ternyata Soeharto pernah ditempeleng saat masih jadi TNI. Kisah tersebut diungkap beserta rahasia lain tentang sosok Soeharto, mantan wakil Perdana Menteri Indonesia di era tahun 1960-an. Subadrio menerbitkan memoir berjudul Kesaksianku tentang G30 SPKI pada tahun 2020. Nah, sebelum kita melanjutkan, seyogia pemirsa memastikan telah memberikan dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak sebelumnya. Dalam buku tersebut, Subadrio melancarkan serangan balik ke Soeharto. Ia menuding Soeharto justru telah melakukan kudeta, merengkak terhadap kekuasaan Soekarno. Menurut Subadrio, Soeharto punya rekam jejak yang buruk jauh sebelum peristiwa G30 SPKI. Benarkah itu? Wallahualam. Yang pertama, semasa divisi di Penogoro, Soeharto menjalin realisasi. Semasa divisi di Penogoro, Soeharto menjalin relasi dengan pengusaha Tionghoa Lim Sin Liu dengan Bob Hasan. Subadrio menyebut orang-orang ini menjalankan bisnis, menyelundupkan dan berbagai barang-barang yang tidak diperbolehkan. Ahmad Yani waktu itu marah. Kabar itu berhembus kemana-mana hingga ke telinga Jenderal Ahmad Yani. Kabarnya Ahmad Yani sangat marah sekali, sampai-sampai dalam suatu kejadian Yani menempeleng Soeharto waktu itu. Soeharto dianggap mempermalukan Korps Angkatan Darat. Tak hanya itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution juga dikabarkan pernah memecat Soeharto sebagai Pangdam di Penogoro secara tidak terhormat. Soeharto dianggap telah menggunakan institusi militer untuk mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah waktu itu. Sebagai pengusaha perang yang merasa ada wewenang mengambil alih keputusan darurat untuk kepentingan rakyat, ia dengan bertengker gula dengan beras. Saya bertugas Bob Hasan melaksanakan barter ke Singapura. Dengan catatan, beras harus datang lebih dahulu ke Semarang. Demikian pengakuan Soeharto dalam pikiran, ucapan, dan tindakan saya 1989. Nama Soeharto diselamatkan Mayor Jenderal TNI Gatot Subroto. Menurut Gatot, Soeharto masih bisa dibina. Akhirnya Soeharto pun disekolahkan di Bandung. Akhir hayat Jenderal Nasution yang menyedihkan. Nasib Jenderal Nasution dan Jenderal Ahmad Yani berada saat terjadi peristiwa penculikan Jenderal TNI Angkatan Darat 30 September 1965. Ahmad Yani tewas, sementara Nasution berhasil melarikan diri. Namun Nasution harus kehilangan putrinya, Ade Irma Suryani.
Nasution masih hidup hingga tahun 2000. Selepas menjadi ketua MPRS dan melantik Soeharto sebagai presiden kedua, karirnya meredup. Di Orde Baru, Nasution nyaris stuck ke bagian perang pengurus negara. Yang terjadi malah ia dicekal Orde Baru. Nasution juga tidak boleh muncul dalam acara kenegaraan di mana pun ada Presiden Soeharto waktu itu. Bahkan sampai urusan mobil Holden Primer tua langsung dari Hamkan yang dipakai Nasution sehari-hari ikut ditarik dari kediamannya. Sebuah cerita di penghujung hayatnya malah membuat banyak orang bersedih. Kabarnya ia tak mewariskan kekayaan materi pada keluarganya kecuali kekayaan pengalaman, perjuangan, dan idealisme. Rumahnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta tetap tampak kusam, tak pernah direnovasi. Berstatus jenderal tapi mengalami kesulitan air bersih sehari-hari di rumahnya. Kabarnya ada yang memutus aliran air PAM ke rumahnya. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, Nasution terpaksa membuat sumur di belakang rumahnya. Sumur itu masih ada sampai sekarang ini. Nah, itulah tadi guys, mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat sebagai bahan pengetahuan sejarah bahwa sebelum generasi kita ada beberapa kejadian yang tak pernah kita lihat. Mudah-mudahan Faktual News 77 senantiasa memberikan informasi yang bermanfaat untuk seluruh pemirsa. Kami dari admin Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.